Salam saudara, kita masuk episode 527. Dari pria usia 41 tahun, sudah menikah, memiliki 2 putri yang sekolah di SD swasta. Salam Pak Eras. Pak Eras, saat ini saya sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Saya memasukkan lamaran melalui situs pencari kerja. Saya sudah berdoa bahkan kadang-kadang dengan doa puasa, tapi hingga kini saya belum mendapatkannya. Sudah hampir 3 minggu saya nganggur atau tidak dapat penghasilan. Terakhir saya kerja ojek online tapi oleh aplikator diputus mitra dengan alasan yang tidak benar dan merugikan saya. Saya mengajukan banding ke pihak aplikator tapi ditolak dan dengan hati yang kecewa saya menerimanya. Mohon doakan saya Pak agar kiranya Tuhan membukakan jalan untuk saya. Sejak Maret 2021 sudah 2 kali saya merasa kurang beruntung dalam pekerjaan dan diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Terakhir perlakuan tidak adil oleh aplikator online. Istri punya jualan kecil-kecilan di rumah. Apakah penglihatan Pak Eras mengenai rencana Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya? Terima kasih atas jawabannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sering kita tidak mengerti maksud Tuhan di balik keadaan yang berlarut-larut seperti ini. Ya. Kalau kita punya pekerjaan dengan penghasilan baik, ya, kadang-kadang bisa membahayakan kita. Entah pacaran dengan wanita lain di kantor, entah menikah lagi, entah jadi sombong, sewenang-wenang dan lain-lain. Saya katakan ini bukan berarti Anda pasti begitu. Bisa, iya, bisa tidak. Tetapi begini ya, ini masalahnya hanya pada ketekunan ya. Tekun mencari jalan keluar ya. Sudah 2 kali merasa diperlakukan tidak adil ya, oke. Anda termasuk orang yang keras atau cukup keras tapi tidak keras sekali. Dan ini sangat potensi untuk membuat Anda menjadi orang yang meleset dari kebenaran. Berpotensi bukan berarti pasti. Sekarang saya menyarankan Anda membantu istri jualan kecil-kecilan itu untuk mengembangkannya. Tentu saja saya tidak cukup hanya bicara begini ya. Kalau bicara begini mudah, saya doakan mudah. Tentu harus ada langkah-langkah yang konkret ya dari pihak gereja. Saya tidak tahu gereja Anda di mana. Mestinya gereja memperhatikan orang-orang seperti saudara, entah menambah modal kecil untuk jualan kacang atau jualan gado-gado atau apa begitu ya. Mestinya, tapi saya tidak tahu Anda di gereja mana. Mestinya gereja melakukan hal ini. Kalau Anda terdaftar di GSKI Rehoboth, ya bukan baru mendaftar, memang sudah jadi anggota Rehoboth sekian lama, tentu Anda akan sangat berhak untuk mendapatkan pelayanan, apapun bentuknya. Tapi percayalah bahwa pasti ada pertolongan Tuhan datang kepadamu. Ya, saya tidak bisa mengucapkan panjang lebar di publik seperti ini, nanti bisa ditanggapi salah oleh banyak orang atau diresponi keliru. Tapi pasti Tuhan akan menolong saudara ya. Akan pasti Anda akan ditolong Tuhan. Nah, yang saya jadi persoalkan, yang saya mau persoalkan ketika Anda dianggap melakukan kesalahan, ini apa ya? Apa sampai Anda ditolak ya? Dan mengajukan banding pun ditolak. Ini kenapa? Ya. Ini mengapa? Coba Anda koreksi diri yang satu ini. Ya, jangan Anda tidak tahu Anda salah atau Anda sedikit salah Anda 3 tapi dinilai 5. Tetap 3 itu salah. Anda salah 4 tapi dinilai 10 bisa. Tetapi tetap ada salahnya. Ya, oke. Saya kira itu jawaban saya. Nanti saya harap ada orang dari pihak kami yang bisa memberikan tuntunan, bimbingan, konseling supaya Anda menjadi kuat.
Oke, Tuhan memberkati. Dari seorang ibu janda, ya, baru saja jandanya ini, dalam kurung baru saja, usia 46 tahun. Salam Bapak Pendeta Erastus, yang mau saya tanyakan adalah, saya seorang Nasrani waktu saya masih single. Saya aktif di kegiatan gereja, tapi waktu berkata lain saya bertemu sama laki-laki yang beda agama, menjalani pacaran kurang lebih selama 5 tahun, dan akhirnya saya mengalah pindah ikut agama suami, dan sekarang dikaruniai 3 orang anak yang statusnya cewek semua, yang usianya sudah 21 tahun, yang kedua usia 15 tahun, dan yang bungsu usia 8 tahun. Yang saya mau tanyakan adalah, dulu waktu suami masih hidup, dia tidak pernah melarang saya ikut acara misalnya Natal, keluarga, acara kebaktian. Sama sekali dia tidak pernah marah ataupun melarang saya dan anak-anak kami. Dan misalkan saya pindah kembali ikut Yesus dan pun tidak marah ya. Dan kalau saya meninggal nanti apakah saya akan bertemu kembali dengan suami saya di alam barzah? Sedangkan sudah beda agama. Cuma ini yang mau saya tanyakan, mohon jawabannya Pak Eras. Yang pertama, kamu harus balik kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan yang membawa kamu untuk bukan saja masuk surga, tapi dirancang dikembalikan ke rancangan Allah semula dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Adapun suamimu kalau memang bukan umat pilihan, sebab umat pilihan itu terpilih. Bukan terpilih pasti masuk surga. Umat pilihan itu artinya orang yang diberi kesempatan untuk bertumbuh agar kembali menjadi sesuai rancangan semula Allah dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kalau suamimu memang bukan umat pilihan, kamu tidak bisa mengenakan bajumu sebagai orang percaya umat pilihan ke badan dia. Kalau suamimu benar-benar baik, ya, dia bisa masuk dunia akan datang. Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Dan kalau suamimu tidak melawan kamu, itu di pihak kamu. Jadi kemungkinan bertemu masih bisa, hanya bedanya jika kamu benar-benar menjadi anak Allah, kamu menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Maju terus, Tuhan memberkati. Dari seorang wanita usia 54 tahun sudah menikah. Salam Pak Pendeta Erastus, pengajaran seminar dan khotbah Bapak beda dengan semua pendeta yang ada di gereja lain. Baru kali ini saya menemukan pengajaran yang benar. Saya sudah dengar seminar Bapak di tahun 2017 dari YouTube tentang hidup menurut roh dan lain-lain. Yang intinya kita punya tanggung jawab untuk melatih di setiap waktu, mengganti atau menukar pikiran kita sendiri dengan firman Tuhan atau pikiran Kristus, supaya pikiran kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Misalnya kalau pikiran saya sedang memikirkan dosa, marah, kecewa, dan lain-lain, jangan dibiarkan berlanjut, tapi langsung diganti dengan pikiran firman, pikiran Kristus. Hasilnya berproses, diusahakan terus-menerus, mengganti, menukar pikiran kita sendiri dengan pikiran Kristus atau pikiran firman Tuhan di setiap waktu sampai berhasil. Kalau jam atau hari ini gagal, diusahakan lagi dan lagi dan lagi. Benarkah yang saya tangkap dari pengajaran Bapak seperti ini? Wow, mohon penjelasannya Pak Pendeta. Wah, luar biasa. Yang kamu katakan benar dan tidak perlu saya jawab, karena kamu sudah mengerti dan benar, dan saya salut. Ya, kamu sudah menangkap kebenaran, ya Ibu sudah menangkap kebenaran, dan Ibu sangat berpotensi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Lanjutkan Bu di sisa umur Ibu untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi putri-putri kerajaan surga. Amin. Dari wanita usia 34 tahun sudah menikah. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, saya bergereja di suatu gereja kecil. Bukan bermaksud bangkit-bangkit, tapi saya sudah berkorban tenaga, uang, ide, dan lain-lain.
Tetapi beberapa hari lalu koordinator di gereja membentak memarahi satu anggota kami karena program kerja gereja setahun yang belum dibuat. Padahal anggota itu juga bukan full timer. Lalu saya membela dan berusaha menenangkan. Tapi berujung bapak tersebut membentak dan menuduh saya yang karena saya lalai menjalankan tugas ASER dan membentak saya soal komitmen. Padahal saya dari bulan lalu sudah bilang ke ketua ASER, jangan saya dijadwalkan sebagai ASER karena rumah saya jauh dari gereja. PP bisa 4-5 jam. Wow. Saya seminggu 2 kali datang ke gereja untuk ibadah umum minggu dan ibadah anak muda Sabtu. Setelah saya dibentak, saya juga tidak terima karena saya merasa saya tidak salah. Saya juga membalas dengan nada tegas dan agak tinggi sampai akhirnya bapak itu diam karena malu juga. Salah. Setelah rapat itu saya minta maaf dan beliau juga. Suami saya juga sudah marah tapi akhirnya tenang. Tapi setelah itu semua suasana juga tidak nyaman lagi. Yang ingin saya tanyakan apakah saya harus berdiam terus tetapi melayani gereja tersebut yang banyak orang kepahitan dan malah jujur. Berat saya bekerja sama dengan dan maju karena mereka memang dari latar belakang pendidikan dan budaya yang sangat berbeda dari saya. Gembala saya selalu bilang maafkan pandang Tuhan saja, tapi hati saya merasa kalau saya di sini terus pelayanan saya tidak akan berkembang dan maaf saya juga takut diapa-apain karena bapak yang bersih tegang dengan saya bilang memang saya gaya bicara dan nada bicara saya keras seperti ini. Menurut Bapak baiknya saya pindah gereja atau tetap bertahan sekalipun lingkungan pengerja dan jemaat iri kepada saya dan dengan segala sikap negatif mereka. Oke. Jawaban saya satu, tanyalah Tuhan. Kamu bisa disuruh Tuhan tetap di situ, tapi juga Tuhan bisa suruh kamu keluar dari tempat itu. Jadi tanyakan ke Tuhan. Kamu akan bisa menemukan jawabannya. Ya, ingat jangan terbawa emosi. Kalau gereja itu memang masih membutuhkan kamu dan Tuhan mengendaki di situ, tetaplah di situ. Yang menjadi pertanyaan saya juga kepadamu, apakah gereja itu mengajarkan kebenaran yang murni yang kamu pahami dari Truth ID atau tidak? Kalau tidak, tentu kamu akan jadi sulit, kamu tidak betah karena pengajarannya tidak sesuai dengan apa yang kamu pahami dari apa yang saya ajarkan. Tetapi sekali lagi tanyakan kepada Tuhan. Dan bertanya di mana tempatmu, Tuhan 100% pasti menjawab. Dan kamu akan pasti mendapat jawabannya. Ya, saya kira itu saja. Ya. Dan saya ingatkan bahwa peristiwa atau kasus dengan bapak tadi ya, itu bukan kebetulan ya. Itu pasti ada maksud Tuhan ya. Paling tidak mengajar kamu untuk rendah hati. Ya, mestinya kamu tidak usah membalas dengan keras, mestinya. Tapi ya sudah terjadi. Lain waktu kamu harus tenang ya. Jangan membalas bentakan keras dengan keras. Oke? Oke ya, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Oke. Dari seorang wanita usia 37 tahun, karyawan swasta. Salam Pak Eras, saya anggota Jemaat GSKI Kelapa Gading. Saya bersyukur sekali dengan adanya channel Truth ID, terlebih program ABAM ini, karena lewat program ini banyak kebenaran yang saya peroleh melalui jawaban yang Pak Eras sampaikan. Selain itu, ABAM bisa jadi sarana komunikasi kami untuk bisa menjangkau Pak Eras. Di kesempatan kali ini ada yang mau saya sampaikan, Pak. Saya mau minta doa dan motivasi rohani dari Bapak untuk saya sampaikan ke mama dari sahabat saya. Sampaikan mama dari sahabatnya. Beliau sedang mengalami kepahitan karena kakak dari sahabat saya, maksudnya kembali terjerat dengan minuman keras dan setiap mabuk selalu berkata kasar ke mamanya. Pulang sampai dini hari, bisa ngoceh sampai pagi hari setiap hari.
Selama 5 tahun dia sempat tidak mabuk-mabukan, tapi beberapa minggu ini kebiasaan mabuknya kembali lagi. Mama sahabat saya itu sampai berkata ke saya dan sahabat saya saat besoknya kami mau ikut ibadah suara kebenaran. Beliau bilang, kalian rajin ke gereja ikut doa pagi tapi hidup kita gini-gini aja. Berubah sebentar tapi sekarang balik lagi kayak dulu. Kata-kata itu membuat saya miris, Pak. Saya tidak ingin beliau sampai kecewa sama Tuhan karena keadaan hidupnya yang sulit. Dulu sering dapat perlakuan tidak adil dari keluarga besar. Saya sudah menganggap mama sahabat saya ini seperti orang tua sendiri. Saya sudah yatim piatu dan keseharian saya menumpang di rumahnya karena rumah saya di Bogor. Mohon doanya ya Pak. Dan terakhir saya mau sampaikan ke Bapak, saya dan sahabat saya bersyukur dipertemukan dengan Pak Eras sebagai Bapak rohani, sehingga kami bisa berproses untuk hidup suci dan bisa memperbaiki kembali hubungan yang rusak dengan Allah Bapa. Kami sayang sama Pak Eras, kalau ada beban yang mau dibagi ke kami siap dihubungi kapan untuk bantu Pak Eras, agar proyek besar Pak Eras menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang bisa terlaksana seturut kehendak Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kamu bisa terlibat dalam pelayanan ya. Nanti kamu bisa berpotensi, nanti kami akan hubungi kamu. Mengenai kakak dari sahabatnya mabuk-mabukan ya. Begini, kamu tetap teduh dan tenang, mendampingi mama dari temanmu yang sudah seperti orang tua sendiri. Jangan banyak bicara, tapi perhatikan dalam bentuk bubur ayam 1 bungkus ya, minuman 1 gelas, ajak jalan-jalan, itu kasih. Mama dari temanmu ini sakit. Ketika dia berkata kalian rajin ke gereja ikut doa pagi tapi hidup gini-gini saja, dia sebenarnya marah terhadap Tuhan. Dia bukan marah kepada kamu atau gereja, dia marah kepada Tuhan. Dan kamu berusaha untuk tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Jangan sampai dia kecewa. Puji Tuhan, kamu ada gairah untuk itu. Lakukan. Roh Kudus akan menolong kamu, nak. Ya, kamu mencintai mama yang bukan mama kandungmu, kamu usaha sungguh-sungguh. Inilah proyek pelayanan yang diberikan Tuhan. Doakan dan Tuhan, doakan mama ini dan kamu minta hikmat apa yang patut kamu lakukan, apa yang kamu harus ucapkan, apa yang harus kamu lakukan. Kamu bisa menyelamatkan mama ini. Dan kakaknya yang mabuk-mabukan bisa juga dibawa kepada pertobatan. Saya tunggu nanti pertanyaanmu berikut, dan bisa saja kalau suatu hari kamu ketemu saya di Mall Arta Gading, kamu beritahu ke saya. Ya, saya Pak yang tinggal di rumah teman saya dari Bogor yang bertanya tentang mama yang yang marah terhadap Tuhan, kata Pak Eras itu. Oke, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama terus sampai kita di langit baru, bumi baru. Oke. Pertanyaan berikut dari wanita usia 45 tahun, single parent, 3 orang anak. Salam Pak, saya mau tanya Pak, saya 2 kali menikah. Yang pertama saya nikah Islam, tapi saya tidak menjalani secara Islam Pak, karena mantan suami saya juga tidak pernah melakukan kebiasaan untuk sembahyang Pak. Lalu saya pisah bersama 2 anak saya Pak. Lalu saya menikah dengan orang Batak, memiliki 1 anak darinya. 1 anak. Ya, sejak anak ini lahir tidak pernah kebutuhan anak ini dipenuhi. Sejak itu saya masih kerja Pak. Mantan suami hanya menghabiskan uang saya, tidak pernah dia menafkahi saya, dan anaknya status kami belum cerai Pak, tapi sudah 6 tahun kami pisah tanpa cerai Pak. Saya mau tanya apakah ini berdosa dan apa yang harus saya lakukan Pak? Yang pertama, kamu salah menikah yang pertama, yang kedua pun kamu salah memilih pria. Yang pertama, kamu salah menikah, kamu menikah dengan orang yang tidak seiman, itu salah. Yang kedua, kamu tidak tanya Tuhan dengan benar. Tapi nasi sudah jadi bubur, kamu nikmati bubur itu. Yang kamu lakukan sekarang dengan usia 45 tahun, gantung saja perkawinanmu dengan pria itu. Dan kamu tak bekerja untuk membesarkan anak-anakmu yang 3 orang ini. Ya. Dan juga bingung Pak dengan apa yang saya kerjakan. Saya punya usaha seperti warung dan saya
bekerja, tapi kenapa saya tidak bisa menyimpan uang dan selalu tidak tahu kemana uang yang saya peroleh? Mohon jawabannya, Pak. Pasti kamu tahu, emangnya dicuri tuyul. Kamu mesti bikin perhitungan neraca kecil sederhana, buku pembukuan keluar masuk, pasti tahu ya. Dan kalau sampai kamu belum punya tabungan, tidak masalah, yang penting bisa dilewati dari hari ke hari. Dan juga anak-anak saya, Pak, ngelawan sama saya, Pak. Apakah ini pengaruh dari masa lalu saya? Wow, kamu punya masalah banyak, bener ya. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya hidupmu. Oke, gini. Kamu jangan gusar mengenai tidak punya tabungan ini. Uangmu habis terus, yang penting hidup bisa dijalani, kamu tenang. Yang kamu lakukan adalah serius dengan warung kamu, jangan tidak serius. Kualitas makannya harus terus kamu jaga. Toilet, kamar mandi harus bersih terus. Tetap ramah terhadap customer atau yang datang makan. Dan usahakan kamu punya pegawai yang baik. Dan masih supaya kamu bisa memberi perhatian kepada anak-anakmu. Libatkan saudaramu, apakah itu mama, papa, ya, atau saudaramu yang bisa membantu kamu, ya, supaya kamu bisa mengurus anak-anakmu ini dengan baik. Di luar kemampuanmu, kiranya Tuhan yang menolong. Jadi jangan lupa bangun pagi jam 5 berdoa, itu akan menjadi kekuatan. Jika itu bisa kamu lakukan, kecuali kamu harus masak dan mempersiapkan warungmu. Ikut doa, ya, atau doa pribadi, tetap bergantung kepada Elohim Yahweh, Allah Israel yang pasti akan menolong kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Ya. Jadi lewati saja. Jadi soal perkawinan dengan pria Batak itu ya udah digantung saja. Kamu harus fokus kepada usahamu. Ingat, kualitas makan, kamar toilet harus bersih, restroomnya harus bersih, itu penting. Terus libatkan orang tua yang bisa membantu kamu atau saudara-saudaramu. Kiranya Tuhan melindungi kamu, nak. Tuhan menjagai kamu. Dari ibu rumah tangga usia 32 tahun, ya masih muda, sudah menikah. Halo Pak Eras, terima kasih atas program Abam yang sudah menjadi guidance buat saya dalam bertindak dan merespon keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan. Saya mau bertanya Pak, semenjak saya menikah di tahun 2021, saya belum bekerja kembali. Saya rindu memiliki penghasilan sendiri dan mandiri, tapi jujur semenjak saya pulang ke Indonesia tahun 2019, saya merasa kehilangan tujuan hidup, lebih mudah galau, bingung, dan nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya merasa Tuhan mempercayakan talenta fashion dalam hidup saya, tapi fashion saya juga butuh modal cukup banyak dan butuh waktu untuk penghasilan yang cukup. Saya juga ada opsi untuk menjalankan bisnis asuransi yang kelihatannya lebih menjanjikan, walaupun saya tidak suka sama sekali untuk approach atau pendekatan orang-orang baru. Saya benar-benar harus keluar dari zona nyaman saya kalau saya harus menjalani bisnis asuransi ini. Suami saya bekerja di bidang musik entertain, dan puji Tuhan penghasilannya cukup untuk hidup kami berdua. Tapi terbatas apabila kami ingin membeli rumah dan saya ingin membantu, karena suami saya bekerja Senin sampai Minggu, hampir tidak ada waktu kosong untuk memenuhi kebutuhan hidup kami berdua. Saya juga memiliki kelemahan yaitu mudah mundur, quit maksudnya ya. Ketika dalam berusaha saya menghadapi kesulitan, tidak mudah bertahan dalam berusaha. Saya ingin sekali berhenti menjadi orang yang mudah mundur, mudah putus asa. Bagaimana pandangan Bapak tentang opsi saya saat ini? Di satu sisi saya mau mengolah talenta saya, tapi juga di sisi lain saya butuh uang tambahan segera. Dan karena kebingungan yang berkepanjangan ini, saya jadi nggak gerak-gerak Pak. Saya merasa useless ya, tidak berguna sekali. Mohon info pertanyaan ini ada di episode berapa ya Pak? Terima kasih. Yang pertama, kamu sebenarnya tipe orang yang tidak stabil. Ya, tidak stabil. Saya tidak tahu masa lalumu bagaimana. Ya, saya tidak tahu kamu sudah punya anak atau belum. Kamu tipe tidak stabil, ya. Tipe cepat mengambil keputusan, ya, tidak pikir panjang, ya. Syukur suamimu cukup sabar menghadapi kamu.
Walaupun suamimu juga seorang yang tidak banyak bicara, tapi hanya banyak menyimpan. Dan hati-hati ya, jangan sampai suamimu menjadi kecewa dengan sikapmu yang tidak matang atau tidak dewasa itu. Nah, kamu ingin membantu suami dalam cari nafkah, bagus. Tapi kamu jangan ngotot. Kalau sekarang belum punya rumah, ya jalani saja. Jangan ngotot sampai kamu akan jadi stres, bahkan depresi. Belum punya kerjaan, belum menambah usaha, belum menambah penghasilan. Jangan begitu. Kamu menyiksa diri. Firman Tuhan mengatakan asal ada makanan pakaian cukup, artinya bukan kita tidak berusaha. Tapi kalau kita sudah bisa makan, minum, bersyukur ya. Pikirkan untuk menambah penghasilan, bagus. Tapi jangan gerusa-gerusu. Ya, jangan gerubak-gerubuk, jangan ngotot. Cari Tuhan. Saya khawatir kamu kurang mencari Tuhan. Bangun pagi, berdoa, dengarkan khotbah saya. Cari Tuhan. Jadi ketika keadaan ekonomimu tidak berubah, dirimu yang harus diubah dulu. Ya, untuk apa kamu beroleh segenap dunia kalau jiwamu binasa? Lalu kamu mudah mundur, quitter, seorang quitter. Kamu bisa berubah jika kamu belajar firman dengan kokoh dan memiliki perjumpaan dengan Tuhan, pasti kamu bisa berubah. Ya, ayo dengarkan firman Tuhan, ikut doa pagi, ikut doa puasa, supaya kamu bertumbuh menjadi dewasa. Sekali lagi saya ingatkan, kamu bersyukur punya suami yang sabar, tidak banyak bicara, diam, tapi dia menyimpan semua. Ya, suamimu cerdas, menyimpan semua. Dan kalau kamu kekanak-kanakan terus, dia tidak betah, ini kan akan menjadi hal yang buruk untuk masa depanmu. Tuhan menyayangi kamu ya. Untung kamu masih mencari Tuhan ya. Tapi kamu kamu orang yang tidak stabil. Oleh pertolongan Roh Kudus kamu bisa menjadi orang yang stabil. Oke, puji Tuhan. Terakhir dari ibu rumah tangga usia 47 tahun. Salam Pak Era, saya mewakili teman saya, Ibu Anu. Ibu single parent 40 tahun, bekerja sebagai guru dengan 3 anaknya. Perempuan usia 15 tahun, perempuan 12 tahun, dan laki-laki 11 tahun. Ibu ini menanyakan apakah sekolah tempat Pak Eras bimbing menyediakan sekolah Alkitab untuk anak SMU. Maksud ibu ini mau menyerahkan anaknya usia 15 tahun, perempuan, yang termasuk indigo untuk dididik di tempat Pak Eras. Bagaimana syaratnya Pak kalau mau sekolah? Apakah ada keringanan biaya juga Pak? Oke, akan dijawab langsung lewat telepon dari staf saya. Kita siap menolong setiap orang. Kita siap membantu semua orang. Asal yang dibantu mau dibimbing masuk surga. Jadi bukan hanya supaya punya masa depan, pekerjaan, bisa hidup di bumi. Enggak. Supaya bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kami terbeban ya. Anak ini sampai indigo. Jika ada unsur kuasa gelap, nanti dibawa ke saya bisa putuskan ikatan-ikatan kuasa gelap ini. Oke, ini kita akhiri saudaraku sekalian ya. Kita sudah masuk di episode 527 sampai di episode 528 ya. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, doa bersama dengan saya jam 5 pagi setiap hari waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati.